Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran agama. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, Allah menemui orang muda yang kaya. Dan hari ini kita akan melanjutkan makna perkataan Yesus kepada orang muda, hanya satu yang baik. Kita akan mempelajari apa maksud perkataan Yesus tersebut dan siapakah yang dimaksudkan yang terbaik itu. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, adakah yang masih ingat dengan materi kita yang kemarin? Ya, apa saja yang anak-anak ingat tentang orang muda yang kaya? Oke, benar ya, orang muda yang kaya bertanya kepada Yesus, bagaimana cara memperoleh kehidupan kekal. Nah, anak-anak, hari ini Ibu sudah memberi tugas di GCR untuk anak-anak menuliskan sebanyak-banyaknya perbuatan baik yang pernah anak-anak lakukan. Apakah ada anak-anak yang belum mengerjakan? Oke, kalau semua sudah mengerjakan, maka coba perhatikan ya. Berapa banyak perbuatan baik yang sudah kamu lakukan? Ya, pasti banyak ya. Contohnya seperti apa? Benar, menolong teman, berbagi bekal, menjaga adik, pergi ke gereja. Oke, apalagi perbuatan baik yang anak-anak lakukan? Melakukan pelayanan kasih. Oke, benar, itu perbuatan baik ya. Nah, sekarang Ibu ingin tanyakan, dari perbuatan-perbuatan baik yang sudah anak-anak lakukan, apakah anak-anak itu sudah cukup baik? Ya benar, ada yang menjawab sudah baik, ada yang menjawab tidak. Mengapa anak-anak menjawab tidak? Benar sekali, karena semua kita manusia sudah jatuh di dalam dosa. Apakah kita tidak boleh melakukan perbuatan baik, Ibu? Sangat boleh. Tetapi kita kembali melihat motivasi perbuatan baik yang kita lakukan, ya. Untuk apa? Alasannya, untuk apa kita melakukan perbuatan baik? Kebanyakan dari kita, alasan kita melakukan perbuatan baik, anak-anak pernah dengar tidak? Misalnya di sekolah minggu. Guru sekolah minggu mengatakan kita berbuat baik supaya kita masuk surga. Pernah dengar? Ya, Ibu juga dulu masih kecil pernah mendengar kata-kata ini, ya. Atau misalnya papa mama kalian sering menasihati kalian untuk melakukan perbuatan baik sebagai contoh wujud anak yang baik. Tidak salah juga alasan itu ya. Jadi ada banyak alasan orang melakukan perbuatan baik. Untuk mendapat pujian, untuk disenangi orang, untuk memiliki banyak teman, itu alasannya, alasan yang wajar, tidak salah ya. Tetapi hari ini Ibu ingin mengajak anak-anak untuk memikirkan, apakah itu alasan-alasan itu yang menjadi alasan kita semua untuk melakukan perbuatan baik menurut iman Kristen? Jawabannya tidak ya. Alasan-alasan itu bukan menjadi alasan untuk kita berbuat baik. Karena sebaik apapun perbuatan baik yang kita lakukan, anak-anak harus ingat bahwa kita adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa.
Ketika kita jatuh di dalam dosa, membuat semua ikut tercemar, termasuk perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi perbuatan sebaik apapun yang anak-anak lakukan, menolong teman, berbagi bekal, pergi ke gereja, membantu orang tua, menjaga adik, perbuatan-perbuatan baik itu tidak menjamin anak-anak masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa Ibu Yeni? Karena kita semua sudah berdosa. Lalu bagaimana alasannya supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Mari kita perhatikan perkataan Yesus dengan orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya bertanya kepada Yesus bagaimana caranya untuk memperoleh hidup kekal. Yesus menjawab, "Turutilah perintah Tuhan." Orang muda tersebut balik menjawab Yesus, dia sudah melakukan semua perintah. Yesus bertanya lagi, "Untuk apa engkau bertanya tentang perbuatan yang baik? Hanya satu yang baik." Nah, siapa yang dimaksudkan Yesus hanya satu yang baik itu? Satu yang baik itu ialah Yesus. Tidak ada yang lain, ya. Mengapa hanya Yesus yang baik? Karena dialah satu-satunya anak Allah yang kudus dan tidak bercela. Jadi perkataan Yesus di sini mau memberitahukan kepada orang muda tersebut bahwa tidak ada yang paling baik di dunia ini. Hanya satu yang baik, yaitu Yesus. Mengapa? Jawaban Tuhan Yesus ini mau menjelaskan bahwa hidup kita seharusnya bukan hanya melakukan perbuatan baik, tetapi yang terpenting adalah kita menghormati Tuhan yang baik, satu yang baik itu. Jadi ketika kita bisa melakukan perbuatan baik, bukan supaya kita ini terlihat baik, ya, bukan supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi ketika kita melakukan perbuatan baik itu, motivasi hati kita ingin menyenangkan Tuhan Allah yang baik itu. Nah, pertanyaannya sekarang, bisakah seseorang akan benar-benar tidak melanggar perintah Tuhan? Jawabannya tidak mungkin, ya, karena semua manusia telah melakukan kesalahan. Semua manusia telah berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, sebab semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jika demikian, maka perbuatan baik apapun yang kita lakukan tidak dapat memberi keselamatan bagi kita. Lalu, bagaimana caranya supaya kita manusia yang sudah berdosa ini bisa memperoleh keselamatan atau masuk ke dalam kerajaan sorga? Caranya ialah cukup kita percaya kepada Kristus. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi keselamatan yang kita peroleh anak-anak bukan karena kita berbuat baik, ya. Usaha yang dimaksudkan Efesus ini bukan hasil usaha kita. Bukan karena kita berbuat baik. Bukan karena kita melakukan hal-hal baik. Tetapi keselamatan yang kita terima ini adalah anugerah, pemberian Allah secara cuma-cuma kepada kita manusia berdosa. Oleh sebab itu,
Kita tiba pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Ya, Ibu mau mengajak anak-anak untuk kembali mengingat. Hari ini kita belajar bahwa yang pertama, di dunia ini tidak ada lagi yang benar. Semua telah berdosa di hadapan Allah. Karena kita semua telah berdosa, maka tidak ada satu perbuatan baik pun yang benar di hadapan Allah yang bisa kita lakukan untuk membawa kita kepada keselamatan. Melainkan keselamatan yang kita peroleh ialah anugerah dari Allah. Hal yang kedua, hanya satu yang paling benar, yaitu Allah. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan perbuatan baik, biarlah kita memiliki motivasi hati kita bukan supaya kita dipuji, melainkan kita melakukan perbuatan baik sebagai wujud kita menghormati Tuhan yang baik bagi hidup kita karena sudah menyelamatkan kita. Jadi kita melakukan perbuatan baik sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas keselamatan yang sudah kita terima. Kesimpulan yang ketiga, perbuatan baik sebaik apapun yang kita lakukan tidak menjamin kita memperoleh keselamatan kekal. Karena keselamatan kekal diperoleh manusia sebagai buah pemberian Allah, anugerah, ketika kita percaya kepada Allah. Jadi anak-anak, mulai hari ini mulailah berpikir bahwa ketika anak-anak bisa menolong orang tua, bisa membantu teman, bisa mengasihi sesama, sesungguhnya itu adalah wujud syukur anak-anak kepada Allah yang baik, yang sudah mau mengasihi kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita dari kuasa dosa, sehingga kita bebas dan kita bisa hidup mengasihi sesama, bisa hidup menolong teman, bisa hidup melakukan setiap aktivitas-aktivitas yang tentunya aktivitas-aktivitas itu kita lakukan untuk menyenangkan satu yang baik itu, yaitu Yesus. Sampai di sini pembelajaran kita, sampai jumpa minggu depan. Shalom.